Pak Hotman. Saudara ahli, dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu, kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan audit digital forensik di mana KPU, ya ini harus KPU menyerahkan kepada saudara si rekap tersebut untuk Anda audit? Pernah nggak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian di-celebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut? Terima kasih. Baik, dari hakim. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Kemudian yang terkait dengan, sekali lagi mungkin kembali ke Pak Hotman ya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak, pola pikir digital forensik ya. Jadi kami dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik. Karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request, harus ada banyak prosedural ya. Nah yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang ada ya. Kami tadi menampilkan source code. Dari mana source code itu? Dari yang terpublikasi sebenarnya. Siapapun bisa sebenarnya, karena itu bisa didapatkan secara langsung di dalam publik ya. Orang-orang IT saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scraping, apa yang disebut dengan JSON ya, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Ya. Jadi secara prinsip kita tidak melakukan digital forensik ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan dari Bang Refli dan Pak Bambang, mengenai kapan mulai terdeteksi angka itu. Jadi, kalau kita membuka satu situs, nama itu adalah web archive atau arsip internet itu, maka kita bisa melihat pada tanggal 14 Februari jam 18 itu ada saat pertama kali si rekap itu muncul datanya. Jadi dalam WIB itu kurang lebih sekitar jam 18.30. Nah, angka yang muncul itu sudah di angka 57, kalau tidak salah ya, 20 sekian untuk 01, 57 untuk 02, kemudian 03 pun ada di angka itu. Ya. Nah, angka ini tidak banyak berubah. Bahkan ketika saya sampaikan, ketika ada pernyataan mengenai ada kesalahan terkait dengan 154.000 TPS, itu ternyata tidak berdampak. Ya. Logikanya ketika proses verifikasi, ketika data itu masuk ya, maka tentunya proses validasi itu akan bergerak dengan cepat, dinamis ya. Nah, dinamis itu tentunya akan juga berdampak kepada pergerakan angka. Dan saya kira itu pernah terjadi pada kalau ada publikasi-publikasi hasil itu selalu ada pergerakan angka ya. Nah, pergerakannya tidak terlihat seperti itu. Kemudian kenapa yang muncul di Sirekap dengan yang berjenjang ini sama ya. Justru itulah yang menjadi pertanyaan, kenapa yang sama ya. Jadi ketika ada permasalahan di Sirekap kemudian dikonfirmasi dengan berjenjang, ternyata kok sama gitu ya. Nah, itu justru yang harusnya nanti menjadi kewenangan dari mungkin majelis atau siapapun memerintahkan untuk kepentingan audit untuk memeriksa betul kenapa kok bisa seperti ini gitu.
terkait dengan hilangnya metadata hasil. Jadi memang dalam dunia image forensik khususnya, bahwa yang namanya metadata itu sesuatu yang krusial. Metadata itu akan memberikan identitas mengenai keaslian, originalitas suatu objek. Ya. Dalam hal ini, kalau saya gambar diunggah, maka akan ada metadata. Di situ akan cerita mengenai kapan, kemudian kualitasnya sebagainya. Nah, dalam kasus ini kami melihat bahwa ada upaya untuk kemudian mendrop informasi metadata. Dengan hilangnya metadata, maka kemudian kita tidak bisa lagi memverifikasi. Kalau dari sisi aspek hukum forensik, ketika suatu data metadata sudah hilang, kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai asli, ya, otentis. Ya, kenapa? Karena sudah hilang hal-hal yang menjadi alat ukur mengenai autentikasinya, originalitasnya, gitu. Yang Pak Hotman yang belum dijawab. tadi hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia, bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya. Ya, bukan. Asumsi doang berarti, asumsi majelis ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Yudi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.